Baiklah Bapak Ibu, selamat malam. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan doa ibadat sabda kita yang telah kita laksanakan 1 minggu sekali. Sebelum kita mulai dengan doa, kita pembukaan. Baik, kita buka bersyukur 330. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Baiklah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian dalam Kristus, kita berkumpul di sini untuk memohon berkat Tuhan atas keluarga Saudari Maria Dika yang mohon minta kesehatan. Semoga keluarga ini selalu Kau beri kesehatan. Tuhan Allah tidak meninggalkan orang-orang yang dengan sungguh-sungguh menyerahkan diri pada perlindungannya. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa, suami istri telah Engkau panggil untuk saling mensempurnakan dan membantu untuk saling menyempurnakan dan bantu-membantu mereka. Itu Engkau tugaskan untuk meneruskan kehidupan dan mendidik anak mereka. Demikian kebahagiaan mereka sendiri demi kesejahteraan umat dan gereja. Tolonglah keluarga ini tetap menghayati perkawinan mereka dalam masa yang baik, tetapi juga dalam saat-saat yang sulit. Demikian Kristus pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yunus. Tuhan berfirman kepada Yunus, bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya, mulailah Yunus masuk ke dalam kota, sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditanggung balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak. Mengenakan kain kabung. Setelah kabar sampai pada raja kota Niniwe, turunlah raja dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, dilubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu.
Lalu atas perintah raja yang para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing, domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan. Hanya debu di alas kakimu Tuhan. Hauslah titik embun, sabda penuh ampun. Aku terada menatap wajahmu, namun tetap ku percaya Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Seluruh sesat ini kunjuk padamu. Hanya aku ternyata menatap wajahmu, namun tetap ku percaya Rahim Engkau. Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikianlah pula Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh,
yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukurlah pada Kristus. Damai dan segala yang baik. Kepekaan rohani adalah kemampuan untuk melihat dan merasakan tanda-tanda kehadiran Allah dalam hidup kita sehari-hari. Di masa Prapaskah, kita diundang untuk lebih peka terhadap sapaan Allah dan memperbaharui diri melalui pertobatan. Bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah sering berbicara melalui hal-hal sederhana di sekitar kita. Dalam Injil Lukas diceritakan bahwa Yunus menegur orang-orang yang terus meminta tanda. Padahal sesungguhnya kehadiran Yunus sendiri sudah menjadi tanda terbesar dari Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menyadari bahwa Allah berbicara melalui peristiwa sederhana dan orang-orang di sekitar kita? Kita terkadang sering terjebak dalam rutinitas atau kenyamanan, sehingga sulit melihat tandanya, tanda kehadiran Yesus. Jika hati kita tertutup atau buta, seperti para ahli Taurat, tentu kita akan sulit menangkap tanda kehadirannya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita mulai lebih peka pada sapaan Allah dan hadir dalam keseharian kita melalui setiap pengalaman dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Amin. Bila Bapak Ibu, kita akan mengucapkan aku percaya halaman puji syukur halaman 2. Aku percaya satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan atas segala sesuatu yang Tuhan dan atas Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Dia dilahirkan, bukan dijadikan, semikat dengan Bapa. Segala sesuatu yang dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu usia 100, ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, bangkit menurut bersaksi. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan pembaptisan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Doa mana? Doa.
doa umat. Marilah kita memanjatkan doa kehadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa bagi keluarga saudari Maria Dika dan semua keluarga kita di sini. Ya Allah Bapa, semoga keluarga ini menjadi tanda keselamatan bagi orang lain. Karena kerajinannya dalam doa bersama dan merenungkan kitab suci, kami mohon. Kabulkanlah doa-doa kami ya Tuhan. Bantulah suami istri ini untuk tetap menghayati perkawinan mereka dengan kesetiaan satu sama lain, serta cinta kasih kepada anaknya. Kami mohon. Kabulkanlah doa-doa kami ya Tuhan. Semoga keluarga ini dihindarkan dari perasaan iri hati dan cemburu, sehingga dapat mencontohkan keluarga suci dari Nazaret. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi sanak saudara kami, keluarga kami maupun orang tua kami, khususnya kepada juga keluarga dari Ibu Maria Dika yang baru saja dipanggil. Kiranya bagi mereka yang telah terpanggil selalu diberi pintu surga bagi mereka. Dan kami juga berdoa agar kiranya mereka memberikan doanya juga kepada kami yang sedang hidup di dunia ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Baik, kembangkanlah kebaikan hati dan cinta kasih dalam keluarga kami, sehingga terjaminlah hubungan yang baik dalam keluarga maupun dengan sesama. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Baiklah, kita panjatkan doa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu doa Bapa kami. Kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengarkanlah doa permohonan yang kami adakan ini. Semoga keluarga kami ini Kau pelihara dengan persatuan cinta, sehingga dapat maju untuk menempuh perjuangan hidup ini dengan hati yang setia akan perintah-Mu, dan berilah kiranya agar mereka setelah hidup bersama di dunia ini
kelak boleh tetap bersama pada pula sertamu dalam kebahagiaan yang kekal demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudara sekalian dalam Kristus, dengan ini upacara doa kita sudah selesai. Semoga berkat Tuhan Bapa kita selalu di tengah-tengah kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, menjaga bulan kudus, juga Yesus penebus. Surilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga di tengah mara bahaya. Beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yusuf anak kami, kehadiran Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Hanya debulanku di alas kakimu, Tuhan. Hauslah titik embun, sabda penuh ampun. Aku terlada menatap wajahmu, namun tetap ku percaya Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Seluruh sesat ini kunjuk padamu.